Kalau saya lihat sih pasti ini semua orang akan berasumsi dan saya juga berasumsi bahwa ini adalah langkah merangkul Pak Gatot. Langkah merangkul Pak Gatot, memberikan penghargaan kepada Pak Gatot supaya Pak Gatot tahu bahwa pemerintah bersikap seperti apa gitu. Ini adalah bentuk bentuk semacam diplomasi politik dari pemerintah kepada Pak Gatot yang saat ini memposisikan diri sebagai oposisi. Jadi harapannya setelah diberikan bintang ini, Pak Gatot akan melunak? Ya, itu pasti ada harapan itu. Saya yakinin ada, tetapi masalahnya adalah saat ini bagaimana sih kekuatan Pak Gatot itu? Kekuatan Pak Gatot, apakah beliau itu kekuatannya secara personal memang kuat atau dia itu merepresentasikan kami? Kalau misalnya Pak Gatot diberikan penghargaan supaya melunak, Pak Gatotnya melunak, apakah kaminya mau melunak? Ini? Halo Tagarians, para penonton setia Tagar TV dan juga pembaca setia Tagar ID, ketemu lagi sama saya, Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang Presiden Jokowi yang akan menganugerahkan Bintang Mahaputra kepada sejumlah orang pada tanggal 10 dan 11 November 2020. Salah satunya adalah Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio. Hal itu diketahui dari cuitan Menko Polhukam Mahfud MD di akun Twitternya pada Selasa 3 November 2020. Bintang Mahaputra sendiri adalah bintang penghargaan sipil yang tertinggi, tetapi dikeluarkan dan diberikan sesudah Bintang Republik Indonesia kepada anggota Korps Militer. Bintang ini diberikan bagi mereka yang berjasa secara luar biasa pada bidang militer. Untuk membahas hal ini lebih lanjut, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Stanislaus Rianta, pengamat intelijen. Halo Pak Stanis, apa kabar Pak? Kabar baik Mbak, selamat pagi. Selamat pagi Pak Stanis. Ya. Pak, Presiden Jokowi akan menganugerahkan Bintang Mahaputra untuk Gatot Nurmantio. Apa tanggapan Anda Pak? Apakah ini karena statusnya sebagai mantan Panglima TNI? Ya kalau menurut saya itu biasa-biasa saja, jadi itu normatif. Karena Bintang Mahaputra itu diberikan kepada semua mantan Panglima TNI dan semua mantan menteri atau pimpinan lembaga tinggi negara yang telah menyelesaikan tugasnya selama satu periode. Jadi kalau diberikan itu biasa saja gitu. Jadi yang tidak biasa justru kalau tidak diberi Bintang Mahaputra, karena semua dapat tanpa pandang bulu. Nah, hal yang menarik adalah waktunya. Waktunya karena biasanya Bintang Mahaputra itu diberikan pada tanggal 17 Agustus. Pada perayaan kemerdekaan ini kok pada tanggal 10 November. 10 November itu biasanya adalah penganugerahan gelar pahlawan. Walaupun kali ini ada beberapa yang mendapat Bintang Mahaputra, tidak hanya Pak Gatot sendiri ya. Nah memang kemudian orang menghubung-hubungkan dengan langkah-langkah politik atau langkah-langkah Pak Gatot yang akhir-akhir ini mendeklarasikan suatu organisasi atau ormas ataupun kelompok tertentu yang sikapnya berseberangan dengan pemerintah, mengkritisi, lalu menghubung-hubungkan itu. Terus kemudian publik tentu juga akan menghubungkan apakah langkah pemberian ini berhubungan dengan strategi pemerintah untuk merangkul Pak Gatot atau hal lain, tentu itu publik pasti akan mengarah ke sana. Nah itu dia Pak, itu yang jadi pertanyaan banyak orang ya, kenapa tidak diberikan saat 17 Agustus kemarin sama seperti Fadlizon atau Fahri Hamzah? Ya ini mungkin kalau saya lihat mencari momentum yang tepat, pemberian penghargaan orang, kemudian kalau saya lihat sih pasti ini semua orang akan berasumsi dan saya juga berasumsi bahwa ini adalah langkah merangkul Pak Gatot. Langkah merangkul Pak Gatot, memberikan penghargaan kepada Pak Gatot supaya Pak Gatot tahu bahwa pemerintah bersikap seperti apa gitu. Ini adalah bentuk semacam diplomasi politik dari pemerintah kepada Pak Gatot yang saat ini memposisikan diri sebagai oposisi. Jadi harapannya setelah diberikan bintang ini, Pak Gatot akan melunak? Ya, itu pasti ada harapan itu. Saya yakinin ada, tetapi masalahnya adalah saat ini bagaimana sih kekuatan Pak Gatot itu? Kekuatan Pak Gatot, apakah beliau itu kekuatannya secara personal memang kuat atau dia itu merepresentasikan kami? Kalau misalnya Pak Gatot diberikan penghargaan supaya melunak, Pak Gatotnya melunak, apakah kaminya mau melunak? Jadi ini kan dua hal yang saya kira memang berbeda, tapi ada irisannya gitu loh. Tapi saya melihat bahwa Pak Gatot memang figur yang masih cukup kuat walaupun tidak
sekuat mungkin Pak Prabowo waktu menjadi oposisi, tetapi Pak Gatot itu salah satu alternatif figur oposisi yang cukup kuat. Nah, saya kira dengan merangkulnya Pak Gatot, pemerintah ingin menciptakan suatu stabilitas politik. Karena kegiatan Pak Gatot yang akhir-akhir ini kami kan cukup menyita perhatian publik kan, cukup menyita dengan pemberian penghargaan ini ya diharapkan mungkin bisa melunak seperti Fadlizon Fahrihamzah yang memang diberi penghargaan, walaupun sikap kritis itu perlu, tetapi ketika kritis itu lalu berlebihan, kemudian termasuk menciptakan keramaian, kemudian mengganggu kinerja pemerintah, itu nggak baik. Walaupun kami saya tidak sampai ke sana ya, memang ada oknum-oknumnya dari anggota kami yang kemarin terlibat di dalam kegiatan unjuk rasa, kemudian sekarang diproses oleh polisi, walaupun itu belum ada keputusan hukum, tetapi paling tidak itu menunjukkan bahwa kami cukup diperhitungkan, kemudian membuat suatu langkah-langkah yang anggotanya, oknumnya, kita lihat sebut oknumnya yang sempat dianggap melanggar hukum, lalu kita lihat keputusan pengadilan seperti apa. Tapi yang penting saya menilai bahwa penghargaan ini memang untuk menjadi diplomasi politik supaya politik lebih stabil. Atau mungkinkah Pak, pemberian Bintang Mahaputra ini sebagai bagian dari cara pemerintah memecah kelompok oposan? Ya, itu sebenarnya salah satu skenario saya lihat, salah satu skenario juga. Tetapi apakah itu akan mujarab melalui obat? Saya kira tidak. Pemberian Bintang Mahaputra itu memang pemberian penghargaan ketika Pak Gatot bertugas. Jadi siapapun pasti akan mendapatkan hal itu. Berbeda ketika Pak Gatot diangkat menjadi menteri misalnya. Seperti ketika Pak Prabowo diangkat menjadi Menteri Pertahanan, itu langsung sikapnya kan berubah dan harus mendukung pemerintah. Tapi pemberian penghargaan Mahaputra ini kan bentuk penghargaan ketika Pak Gatot menjadi Panglima TNI. Jadi ini menghargai hal yang lampau yang sudah dilakukan gitu loh. Tapi untuk kedepannya kan belum tentu Pak Gatot mau melunak atau belum tentu dia mau tidak menjadi oposisi kan. Tetapi paling tidak ada perhatian dari pemerintah kepada Pak Gatot dan sehingga diharapkan Pak Gatot menjalin komunikasi lebih intens itu pasti. Nah, sebulan terakhir ini tampaknya Pak Gatot mulai lunak ya Pak ya. Terbukti dalam sebuah wawancara dia bahkan seperti mendukung Omnibus Law dengan mengatakan bahwa Omnibus Law bertujuan sangat baik mendatangkan investasi. Menurut Anda, adakah hubungan melunaknya Pak Gatot dengan pemberian Bintang Mahaputra? Enggak, karena memang melunaknya kan sebelum rencana pemberian Mahaputra. Saya kira itu karena ada komunikasi antara pemerintah dengan Pak Gatot, kemudian Pak Gatot paham apa yang sebenarnya yang dari Undang-Undang Cipta Kerja itu, kemudian ketika beliau memahami lalu beliau menyampaikan. Walaupun tetap ada kritik. Saya kira keberadaan kami itu bukan hanya masalah Undang-Undang Cipta Kerja, tapi ada tujuan jangka panjang. Ini kelompok politik oposisi, yang saya kira punya tujuan politik yang ya tentu 2024 mereka punya tujuan ini. Memposisikan diri sebagai oposisi untuk menggalang meraup masa oposisi itu pasti. Tapi ketika nanti Pak Gatot lalu menyuarakan suara-suara untuk pemerintah, pasti akan mendapat kritikan dari kelompok oposisi. Terbuktikan Rizal Ramli langsung memberikan kritik di Twitternya kan. Nah memang politik kita itu cukup unik, cukup dinamis ya. Kawan lawan lalu berubah itu cukup unik. Tapi kita lihat yang penting adalah apapun yang dilakukan oleh oposisi, apa yang dilakukan oleh pemerintah, ya harapannya jangan sampai muncul kegaduhan yang besar sehingga dirugikan oleh masyarakat loh. Jangan sampai pemberian Bintang Mahaputra atau statement Pak Gatot itu hanya menjadi gimmick-gimmick politik yang ini gaduh gitu loh. Sebenarnya apa sih pemerintah mau melakukan apa, terutama ketika di saat pandemi seperti ini. Langkah sebaiknya kan misalnya kami bekerja sama dengan pemerintah membuat program-program yang khusus kemudian untuk mengatasi pandemi COVID, jadi lebih pada langkah taktis ini. Jangan hanya saling silang pendapat, saling ribut, saling menentang. Saya kira itu nggak produktif. Tapi sebenarnya pemerintah juga berhak tidak memberikan Bintang Mahaputra kepada Pak Gatot kan Pak, walaupun dia mantan Panglima TNI, atau setidaknya tidak memberikan pada tahun ini, ya kan Pak? Ya, tapi kalau tidak memberikan kan tidak menjadi tidak lazim, malah tidak biasa, karena semua mantan Panglima TNI mendapat. Ketika Pak Gatot tidak mendapat kan justru menjadi pertanyaan besar itu loh. Dan justru itu malah akan menciptakan gap yang semakin dalam, semakin luas antara pemerintah dengan Pak Gatot. Ini kan malah menjadi pertanyaan besar itu.
Kalau misalnya soal waktu itu memang diatur ya soal waktu. Memang ini sudah waktunya juga sudah aneh. Biasanya 17 Agustus ini 10 November itu. Tapi memang ketika memberikan sekarang, kenapa tidak 17 Agustus tahun depan itu suatu strategi tertentu, misalnya strategi pemerintah untuk merangkul Pak Gatot. Kalau kita bicara soal politik 2024, Pak, kira-kira kekuatan Gatot Nurmantio ini sebesar apa sih, Pak, untuk mencalonkan diri menjadi presiden? Sekarang belum punya partai, belum ada partai yang mendukung kan, dan tentu partai-partai juga sudah mempunyai jagoannya sendiri-sendiri kan. Saya kira masih sebagai figur oposisi, oke, dia sudah punya nama besar sebagai figur oposisi, tetapi untuk mencalonkan diri sebagai presiden kan ada syarat-syarat tertentu, termasuk punya partai politik, didukung oleh 20% dari partai politik ini masih jauh. Jadi kalau mau ke sana perlu konsolidasi dengan partai-partai politik, kemudian tentu juga harus melawan kelompok-kelompok partai besar. Pak Prabowo juga punya kans besar dan beliau sudah berada di pemerintah dan ini partainya cukup besar. Apakah nanti cukup partai sisanya apakah cukup untuk mengusung Pak Gatot kan kita juga belum tahu. Saya kira masih terlalu jauh, tetapi sebagai seorang figur oposisi, Pak Gatot cukup kuat sekarang. Baik, selain nama Gatot Nurmantio untuk politik 2024 nih, kira-kira siapa lagi Pak yang berpotensi untuk ikut kontestasi dalam pemilihan presiden 2024? Ada beberapa, misalnya Anies Baswedan juga berpotensi, tetapi lagi-lagi Pak Anies kan tidak dari partai politik dan belum ada partai politik yang menyatakan akan mendukung langsung kan. Pak Gatot, oke, dari survei-survei kan ada Pak Ganjar, ada Ridwan Kamil, ada Pak Prabowo, Gatot Nurmantio, Anies. Nah, yang sudah jelas orang partai kan baru Pak Prabowo, Pak Ganjar kan, dua figur ini. Dan nanti akan semakin kuat kalau misalnya nanti justru malah Pak Prabowo jadi satu dengan Pak Ganjar, partai-partai besar ini kan kekuatan yang besar kan. Masih saya kira masih banyak kemungkinan, masih banyak peluang dan cukup dinamis karena masih cukup panjang. Kita lihat kemarin yang tahun kemarin itu beda jam saja sudah beda pilihan. Ketika Pak Mahfud menjadi cawapres tiba-tiba berubah menjadi Pak Maruf Amin. Itu hanya dalam waktu hitungan menit saya kira, dalam hitungan jam. Jadi apalagi ini waktu masih beberapa tahun, saya kira masih cukup dinamis dan masih belum bisa ditebak ya kira. Baik, Pak Stanis. Terima kasih Pak untuk waktunya. Ya. Sehat dan sukses selalu Pak Stanis. Ya, terima kasih Pak. Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Stanislaus Rianta, pengamat intelijen. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik, membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Dan ingat juga 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Saya Kori Olivia, Tagar TV.